Perjuangan ayah untuk melunasi biaya sekolah putrinya. Seorang ayah rela bekerja siang dan malam demi masa depan putrinya. Namun, saat hari terakhir pembayaran sekolah tiba, uang yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan justru hilang dalam sekejap. Mampukah ia menyelamatkan pendidikan anak satu-satunya? Simak kisah haru ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia drama kehidupan TV. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh pelajaran hidup lainnya di channel drama kehidupan TV. Mari kita doakan bersama, semoga siapapun yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin, selamat menyaksikan. Pak Darto adalah seorang buruh angkut di pasar tradisional yang sudah berusia hampir 50 tahun. Setiap hari, ia berangkat sebelum matahari terbit dan pulang ketika langit mulai gelap. Penghasilannya tidak besar, bahkan seringkali hanya cukup untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari. Meski hidup sederhana, Pak Darto memiliki satu kebahagiaan terbesar dalam hidupnya, yaitu putri semata wayangnya bernama Sinta. Sinta adalah gadis yang rajin dan pintar di sekolah. Sejak kecil, ia selalu menjadi juara kelas dan sering membawa pulang piagam penghargaan. Melihat prestasi putrinya, Pak Darto selalu merasa bangga. Baginya, semua lelah yang ia rasakan hilang ketika melihat senyum bahagia Sinta. Suatu sore, Sinta pulang dari sekolah dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Ia tampak ragu untuk berbicara kepada ayahnya. Pak Darto yang menyadarinya langsung bertanya apa yang sedang dipikirkan oleh putrinya. Namun Sinta hanya tersenyum kecil dan mengatakan tidak ada apa-apa. Beberapa hari kemudian, sekolah mengumumkan bahwa seluruh siswa harus segera melunasi biaya pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya. Jumlahnya cukup besar bagi keluarga sederhana seperti mereka. Sinta membaca pengumuman itu berkali-kali sambil memikirkan keadaan ayahnya yang sudah bekerja keras setiap hari. Malam itu, Sinta memberanikan diri menunjukkan surat tagihan sekolah kepada ayahnya. Pak Darto membaca surat tersebut perlahan. Meski hatinya terkejut melihat jumlah yang harus dibayar, ia berusaha tetap tenang di depan putrinya. Dengan senyum yang dipaksakan, Pak Darto berkata bahwa Sinta tidak perlu khawatir. Ia berjanji akan mencari cara agar pendidikan putrinya tidak terhenti. Namun setelah Sinta tertidur, Pak Darto duduk sendirian di ruang tamu sambil memandang surat itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Keesokan harinya, Pak Darto mulai mencari pekerjaan tambahan. Selain mengangkut barang di pasar, ia juga membantu membersihkan gudang milik pedagang setempat. Tubuhnya yang tidak lagi muda sering terasa sakit, tetapi ia tetap bertahan. Hari-harinya berubah menjadi lebih berat dari sebelumnya. Ia berangkat sebelum subuh dan sering pulang larut malam. Kadang ia bahkan tidak sempat makan siang karena ingin menghemat pengeluaran dan menambah tabungan untuk biaya sekolah Sinta. Sementara itu, Sinta mulai menyadari perubahan yang terjadi pada ayahnya. Wajah Pak Darto terlihat semakin lelah dan tubuhnya semakin kurus. Namun setiap kali ditanya, Pak Darto selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Di sekolah, Sinta mulai merasa bersalah. Ia tahu ayahnya sedang berjuang keras demi dirinya. Beberapa kali ia berpikir untuk berhenti sekolah agar ayahnya tidak terlalu terbebani. Namun ia tidak berani mengungkapkan perasaan itu. Suatu malam, saat Pak Darto sedang menghitung uang hasil kerjanya, Sinta diam-diam melihat dari balik pintu. Uang yang terkumpul masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan. Hati gadis itu terasa sesak melihat perjuangan ayahnya. Meski demikian, Pak Darto tidak pernah menyerah. Setiap lembar uang yang berhasil ia simpan membuatnya semakin yakin bahwa suatu hari nanti putrinya akan berhasil meraih cita-cita yang selama ini diimpikan. Ketika tabungan mulai bertambah, cobaan baru datang menghampiri keluarga kecil itu. Pak Darto jatuh sakit karena terlalu banyak bekerja dan kurang beristirahat. Selama beberapa hari, ia tidak bisa bekerja seperti biasanya.
Penghasilan keluarga langsung menurun drastis. Uang yang telah dikumpulkan terpaksa digunakan untuk membeli obat dan kebutuhan sehari-hari. Pak Darto merasa sedih karena perjuangannya seolah kembali ke titik awal. Sinta berusaha membantu dengan menjual makanan ringan buatan tetangga di sekolah. Meski hasilnya tidak banyak, ia ingin meringankan beban ayahnya. Setiap rupiah yang diperoleh selalu ia serahkan kepada Pak Darto. Melihat ketulusan putrinya, Pak Darto semakin terharu. Ia sadar bahwa perjuangan mereka bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang cinta dan pengorbanan dalam keluarga. Setelah kesehatannya membaik, Pak Darto kembali bekerja dengan semangat baru. Ia bertekad tidak akan menyerah meski cobaan terus berdatangan. Baginya, masa depan Sinta lebih penting daripada rasa lelah yang ia rasakan. Namun tanpa mereka sadari, ujian yang lebih besar ternyata sedang menunggu di depan. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, akhirnya uang yang terkumpul hampir mencapai jumlah yang dibutuhkan. Pak Darto menyimpan uang tersebut dengan hati-hati di dalam tas kecil yang selalu ia bawa. Suatu hari, ketika sedang bekerja di pasar yang sangat ramai, Pak Darto tidak menyadari bahwa tas kecil itu terjatuh. Ia baru menyadarinya beberapa jam kemudian saat hendak menghitung uang hasil kerjanya. Tubuhnya langsung gemetar. Ia berlari ke berbagai sudut pasar sambil mencari tas tersebut. Ia bertanya kepada banyak orang, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Matahari mulai terbenam dan harapannya semakin menipis. Pak Darto duduk lemas di pinggir jalan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Saat pulang ke rumah, ia tidak sanggup menatap wajah putrinya. Ia merasa telah gagal memenuhi janjinya. Untuk pertama kalinya, Pak Darto merasa benar-benar putus asa. Namun yang terjadi setelah itu justru di luar dugaan. Keesokan harinya, seorang pedagang tua di pasar menghampiri Pak Darto. Ia membawa kabar yang membuat jantung Pak Darto berdebar kencang. Ternyata tas yang hilang ditemukan oleh seorang pemuda yang bekerja sebagai kurir. Pemuda itu menyerahkan tas tersebut kepada pengelola pasar setelah melihat identitas Pak Darto di dalamnya. Pak Darto hampir tidak percaya. Dengan tangan gemetar ia membuka tas itu dan mendapati seluruh uangnya masih utuh. Ia langsung bersujud syukur karena merasa telah mendapatkan keajaiban. Kisah kejujuran pemuda tersebut kemudian menyebar ke seluruh pasar. Banyak pedagang yang merasa terharu mendengar perjuangan Pak Darto demi pendidikan putrinya. Tanpa diduga, para pedagang mengumpulkan bantuan sukarela. Sedikit demi sedikit uang terkumpul hingga melebihi kebutuhan biaya sekolah Sinta. Pak Darto tidak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa mengucapkan terima kasih sambil menahan tangis haru. Hari itu ia kembali percaya bahwa masih banyak orang baik di dunia. Hari pembayaran sekolah akhirnya tiba. Pak Darto dan Sinta datang bersama ke sekolah dengan perasaan yang campur aduk. Setelah semua biaya dilunasi, mereka saling berpandangan dengan mata yang berkaca-kaca. Sinta memeluk ayahnya erat. Ia berjanji akan belajar lebih giat agar semua pengorbanan ayahnya tidak sia-sia. Pak Darto hanya tersenyum sambil mengusap kepala putrinya. Tahun demi tahun berlalu. Sinta terus menunjukkan prestasi yang membanggakan. Ia berhasil mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perjuangan panjang yang pernah mereka lalui menjadi sumber semangat bagi Sinta untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan. Setiap kali merasa lelah, ia selalu mengingat ayahnya yang bekerja tanpa mengenal batas. Beberapa tahun kemudian, Sinta berhasil meraih pekerjaan yang baik. Ia dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan membalas sebagian kecil pengorbanan ayahnya. Pak Darto akhirnya menyadari bahwa semua lelah, air mata, dan perjuangan yang pernah ia lalui tidak pernah sia-sia. Masa depan putrinya menjadi hadiah terindah yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Sahabat drama kehidupan TV, dari kisah ini kita belajar bahwa kasih sayang orang tua sering kali hadir dalam bentuk pengorbanan yang tidak terlihat. Jangan pernah menyia-nyiakan perjuangan mereka. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Drama Kehidupan TV.
Bagikan juga video ini kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi. Semoga kalian yang sedang berjuang untuk keluarga diberikan kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.